Eh, Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah ahlan wa sahlan terkhusus untuk Ustadz Hanhan Ulumuddin selaku pemateri kita pada malam hari ini. Juga para peserta, para hadirin, ya Ustadz dan Ustadzah yang sudah menyempatkan untuk hadir di dalam daurah kita di malam hari ini, yaitu Tadabur Lugawi Surat Al-Fatihah, yang insya Allah ini akan menjadi pertemuan terakhir, insya Allah. Ya, mungkin bagaimana kabarnya Dr. Hanhan? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat saja. Amin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Dr. Hanhan selaku pemateri dari daurah kita, daurah Tadabbur Logawi Surat Al-Fatihah yang dilaksanakan oleh Darul Quran Indonesia. Mungkin untuk Dr. Hanhan, fa'alaihi fayatafaddal masykurah. Fadal Dr. Hanhan. Dr. Hanhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustadz MC dan yang terhormat semuanya para peserta daurah ini. Alhamdulillah kita sudah tiba di akhir ayat untuk tadabur bahasa di surat Al-Fatihah. Dan di kesempatan kali ini izinkan saya men-share ya, PPT terkait ayat terakhir ya, surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Insyaallah seperti biasa ada beberapa aspek bahasa yang dikaji dalam kitab kita, ya kitab Tadabbur Al-Lughawi karangan dari Muhammad Abdul Syafi Mikawi. Pertama, I'rabul Ayah, kemudian Fawaid Lughawiyah, Fawaid Sorfiyah, Fawaid Nahwiyah, dan Fawaid Balaghiyah insyaallah. Dan ayat pertama yaitu atau ayat yang dibahas ya, kali ini di pertemuan terakhir ini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sirata, ya kata sirata dari i'rabul ayah kita dimulai dari aspek yang pertama i'rabul ayah. Sirata badal mutabiq. Mutabiq ini adalah badal yang eh, badal secara bahasanya adalah pengganti. Nah, kemudian kalau mutabik maksudnya pengganti yang digantinya itu sama, tidak ada bedanya. Ketika saya bilang Ja'a Muhammadun akhuka. Nah, akhuka adalah Muhammad, Muhammad pun adalah akhuka. Akhuka adalah saudara kamu. Telah datang Muhammad yang Muhammad itu adalah saudara kamu. Nah, ini juga sirata adalah badal mutabik dari sirat yang sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina. Nah, kedua-duanya sama, siratnya itu sama. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab jika ada dua kalimat isim yang dua-duanya ma'rifat maka sama, ya, kedua-duanya sama. Eh, Siratal ladzina an'amta apa ihdinas sirata ma'rifat, kemudian siratal ladzina ma'rifat juga dengan idhofat. Nah, berarti itu sama gitu. Berbeda dengan ketika apa namanya isim nakiroh, ya, kemudian itunya ma'rifat ja'a rajulun fa akramtur rajula. Nah, itu berbeda. Rajul yang pertama dengan rajul yang kedua itu berbeda. Kaitannya di sini intinya sirat yang pertama ma'rifat, ihdinas sirat dengan alif lam, di sini pun yang keduanya siratal ladzina dengan idhofat ma'rifat juga, maka sirat itu ya keduanya itu dua isim itu adalah sama. Mansubun, kenapa mansub? Karena yang digantinya pun mansub, ihdinas sirato, seperti yang dibahas sebelumnya. Sirato di situ jadi maf'ul kedua ya, setelah dari na ihdina sirato maf'ul kedua. Wa alamatu nasbihil fathah al-zahirah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad, ya, isim mufrad. Isim mufrad alamat nasabnya dengan fathah. Kenapa al-zahirah? Karena akhirnya huruf sahih
Sehingga alamat i'rabnya bukan dengan alamat yang muqaddar. Wa huwa mudhaf, dia menjadi mudhaf atau bagian pertama dari idhofat. Alladzina isim mausul, isim mausul, isim yang bertujuan untuk menyambungkan, menyambungkan kepada kalimat yang setelahnya. Isim mausul mabniun alal fathi, alladzina mabniun al fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kenapa mahal jar? Karena dia mudhaf ilaih. Lalu bagaimana alamat jarnya? Tidak bisa, tidak secara jelas, atau tidak, memang tidak bisa. Karena itu disebutnya isim mabni. Oleh karena itu dalam i'rab ini disebutkan mabniyun. Mabniyun itu adalah tidak berubah-ubah akhir katanya, mabni. Kemudian an'amta, an'ama fi'lun madhin mabniun ala sukun, mabniun ala sukun an'amta. Ya, walaupun di sini sebenarnya ada yang mengatakan mabni fathah tapi muqaddar. Ada yang mengatakan musannif atau mu'alif lebih cenderung kepada kaul yang mengatakan langsung fi'il madhi ketika bertemu dengan domir mutaharik marfu, ya an'amta, tu, ta'ti, tum. Nah, itu domir mutaharik marfu itu disebutnya mabninya menurut musannif, menurut Dr. Mikawi, mabniun ala sukun litisalihi bita'id domir. Ta'ud domir, domirun barizun muttasil. Bariz artinya terlihat, tak. Muttasil artinya nempel. Nempel an'amta. Mabniun, nah, mabni, karena sebenarnya kalau secara ini jadi fa'il harusnya rofa. Dan rofa itu domah. Nah di sini nggak berubah jadi an'amtu. Kalau an'amtu jadinya bukan i'rab, atau bukan tujuannya bukan untuk anta lagi. Nah, sehingga mabni alal fatih fi mahali raf'in fa'il. Oke. Alaihim ala harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Huruf jar dia mabni dan tidak punya mahal i'rab. Haul ghaibah, him ini, him di jam'i dzukur, him domirun barizun muttasil, domir bariz terlihat, muttasil nempel. Mabniun ala sukun, kena sukun karena him sukun. Fi mahalli jarrin ismi majrur bi harfil jar ala alaihim. Maksud mabni di sini tidak menerima harokat i'rab. Wasyibhul jumlah, seperti yang dulu disebutkan pernah di awal ayat tentang bismillah, huruf jar itu dia itu syibhul jumlah. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu yang namanya muta'allaq. Berbeda dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang bisa berdiri sendiri. Nah, adapun jar majrur tidak disebut jumlah secara sempurna karena dia perlu yang namanya muta'allaq. Nah, di pertemuan sebelumnya di ayat yang pertama, huruf jar itu bisa dibuang, bisa disebut. Nah, ketika kita ayat bismillah itu muta'alaknya dibuang. Tetapi di an'am ta'alaihim di sini ini ada disebutkan fiilnya yaitu an'amta, an'ama. Akhirnya makanya disebutnya di sini muta'alliq bil fi'li an'ama. Nah, yadhkur atau madhkur. Wa jumlatu an'amta, karena dia berada setelah alladzina, yang mana alladzina itu isim mausul, maka dia tidak punya mahal i'rab. Setiap jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang berada setelah isim mausul dinamakan silatul mausul. Silatul mausul. Ya. Kemudian antara mausul dan silahnya, ya, atau mausul dan jumlah yang berada setelahnya itu memerlukan ikatan. Nah, ikatan ini biasanya berupa domir. Biasanya berupa domir walaupun tidak selalu harus domir. Makanya di sini dikatakan dalam ironya wal aid. Aid di sini adalah pengikat antara silah mausul dan isi mausulnya adalah domir di ha min alaihim. Jadi intinya himnya di alaihim dilihat dari apa namanya, eh, dilihat dari tinjauan alladzina sebagai isi mausul, him itu sebagai aid, sebagai aidnya an'amta alaihim. Lalu ghairi na'tun li alladzina. Ghairi na'tun li alladzina. Alladzina jadi apa? Jadi majrur dari maaf sirotol, jadi majrur mudhof ilaih. Oleh karena itu ghairi karena jadi sifat maka majrur juga. Wa alamatu jaril kasra adh-dhahir ghairi. Tidak dibaca ghairo, tidak dibaca ghairu. Au badal. Ghairi ini ada dua pilihan, i'rabnya bisa jadi naat dari alladzina atau badal dari domir dari him. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kecuali ghairi minal ismil mausul au min ismil mausul alladzina. Mubdal minhunya bisa disebut badal ghairi. Ya, mubdal minhunya itu bisa dari him, nah domir alaihim, atau dari isim mausul alladzina. Nah, tapi kedua-duanya
majrur tetap ya. Majrur bedanya kalau alaihim, himnya itu majrur karena ala. Kalau alladzina majrur itu karena mudhof ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihil kasrah adh-dhahirah wa huwa mudhaf. Ghairi mudhaf. Al-maghdubi mudhafun ilaih majrurun. Wa alamatu jarri al-kasrah adh-dhahirah. Kenapa kasrah? Karena isi mufrad. Kenapa adh-dhahirah? Karena akhirnya huruf sahih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim lagi. Ala harfu jar seperti yang tadi sebelumnya mabni ala sukun la mahalla min i'rab. Ha al ghaibah li jam'i dzukur dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jar ismi majrur bi harfil jar ala sama sama seperti yang alaihim sebelumnya. Wasyibhul jumlah minal jarri wal majrur alaihi muta'allaq bismil maf'ul al maghdub. Jadi muta'allaqnya ini bisa berupa fiil, bisa berupa isim, tapi yang berupa isimnya adalah jumlah. Al maghdub ini jumlah. Maghdubu alaihim waladhdallin. Ya, walaupun dia isim tapi isimnya jumlah ismiyah. Ya, dalam arti punya naibul fa'il al maghdub, di situ ada naibul fa'ilnya alaihim. Ya. Nah, ala hal intinya jar majrur itu perlu yang namanya muta'allaq. Muta'allaqnya bisa disebut atau tidak disebut. Kalau disebut harus berupa jumlah baik jumlah ismiyah atau fi'liyah. Waladhdallin wawu arfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. La harfu zaid. Nah, ini kalau dalam kaitan nahu boleh saja ya disebut harfu zaid, tetapi dalam kaitannya ke ilmu balaghah tidak ada huruf zaidah dalam Al-Qur'an, pastinya karena secara bahasa zaid itu adalah tambahan, seakan-akan secara tidak langsung berarti ada huruf yang tidak penting dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu di dalam zaid di sini kalau dalam nahwu itu min haitsul wazifah, min haitsu al-wazifah. Tetapi min haitsul makna lahu ta'thir, ada pengaruh. Ya, oleh karena itu huruf zaidah ini dalam kajian ilmu balaghah tidak disebut zaidah tapi harfun makna. Lahu ma'nan litakid. Zaid litakid maknan nafi fi ghairi. Ghairi nanti akan dijelaskan di lebih dalam di penambahan di tahrir wa tanwir yang insyaallah kita bahas di akhir. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak mempunyai mahal i'rab, tidak ada tempat yang berhak bagi dia untuk i'rab. Ad-dallin ismi ma'tuf 'alal maghdub ghairil maghdubi 'alaihim wala ad-dallin. Majrurun wa alamatu jarhi al-ya. Kenapa al-ya bukan kasroh jarnya? Beda dengan tadi ghairi atau yang sebelumnya maghdubi. Kenapa enggak kasroh? Karena dia jama mudzakkar salim. Maka jama mudzakkar salim alamat jarnya bukan dengan kasroh tapi iya. Niabatan sebagai pengganti dari kasroh li annahu jam'u mudzakkar as-salim. Itu yang Arabnya dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya ke thawabit yang Arab ya, Arab yang selalu tetap. Pertama kata ghair. Ya, kata ghair di ayat ini kata ghair minal kalimatil lati talzamul idhafah. Jadi ghair itu tidak bisa berdiri sendiri, dia sabit yang Arabnya selalu idhofat. Nah, adapun roknya, i'rab dari roknya dari ghair, itu nanti mengikuti bagaimana dalam konteksnya. Dia apabila dia sebagai tadi naat dari yang mansuk dari yang majrur ya majrur atau badal majrur. Tetapi nanti bisa saja dibaca ghairo, ghairu, ghairi. Tapi pada kaitannya di sini ini adalah ghair itu selalu yang wajib idhofat ya. Selanjutnya fayati ba'daha mudhafun ilaihi idza lam tunawwan. Fayati ba'daha mudhaf. Kemudian setelahnya datang mudhaf ilaih kalau tidak ditanwinkan, karena nanti kalau ditanwinkan atau bahkan kalau mabni domah, nah biasanya itu nanti membuang mudhaf ilaih. Membuang mudhaf ilaih. Wa minal akhta al-lughawiyyah asy-syai'iyah ta'rifu ghairu bi al. Kita sering mendengar kata al-ghair. Al-ghair. Nah, ketika kata ghair dipakai alif lam itu salah. Ya. Kenapa? Karena dia selalu menunjukkan kepada nakirah. Oke. Bi al fanaqulu hadzal kalamul ghairu sahih. Nah, ini tambahan dari Syekh Abdul Mikawi mengatakan ini suka ada perkataan hadzal kalam al ghairu as-sahih. Nah, ini salah.
Sebenarnya hadal kalam ghairus sahih. Ghairus sahih. Ghairu itu tidak pernah pakai alif lam karena dia merupakan yang wajib idhofat, ya, dan mudhof itu selamanya tidak boleh pakai alif lam. Apalagi tadi dia juga menunjukkan kepada nakiroh. Kemudian jam'ul mudzakkaris salim dari dhalin tadi ya. Alamat rafi'i al waw ini sabit. Alamat i'rab untuk jam'ul mudzakkar salim, alamat rafa'nya waw niyabatan anid dhammah sebagai pengganti dari dhammah, dan ketika nasab dannya dengan i, ia pengganti dari fathah atau kasroh ketika majrur. Ya, seperti itu. Selanjutnya masih di tawabit i'rabiyah, al jumlah allati tusbaqu biharfi'at. Ya, jumlah yang didahului oleh huruf ataf takunu ma'tufah. Ya, alal jumlah as-sabiqati laha wa ta'khudhu i'rabah. Ini ya kaidah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Intinya yang berada setelah huruf ataf itu disebut ma'tuf, jumlah sebelum huruf ataf itu namanya ma'tuf alaih. Ya, ma'tufa alal jumlah as-sabiqah laha wa ta'khudhu i'rabah. Mengikuti i'rabnya. لو كان المعطوف عليه مرفوع فمعطوف مرفوع، إذا كان منصوب منصوب، وهكذا إلى آخر الإعراب. فإن كانت الجملة سابقا لها mahal min i'rab, kalau punya mahal i'rab berarti nanti jumlah yang berada setelah wawunya pun atau setelah huruf atafnya pun mempunyai mahal i'rab. Kalau tidak punya mahal i'rab, wa in kanat la mahal i'rab fa aidan takunul jumlah al ma'tufa la mahal min i'rab. Simpulannya di sini minal sawabit i'rabiyah yang disebutkan di ayat ini ya, yaitu huruf ataf ini apa namanya, yang berada setelah huruf ataf itu mengikuti i'rab yang sebelum huruf ataf kalau mufrad. Kalau berupa jumlah berarti ngikuti mahal i'rabnya. Ya, kalau mufrad di sini malaisa jumlah wala syabihan bil jumlah ya di dalam bab ataf itu. Nah, ketika rofa ikut rofa, nasab dan seterusnya. Kalau jumlah berarti i'rabnya bukan berupa zahir tapi berupa mahal. Selanjutnya minat sawabit yang rabiah aidan al jumlah bal ismul mausul takunu jumlah silatul mausul la mahala min i'rab. Jumlah yang berada setelah isi mausul selalu disebutnya silah mausul dan tidak pernah mempunyai mahal i'rab. Ini min qawaidil thabitah al masyhurah annal jumlah sawaun akanatil jumlah ismiyah am fi'liyah idza waqa'ata ba'da ismil mausul fa laisa lahuma mahallun minal i'rab. Tidak mempunyai mahal i'rab. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Ustaz, huruf la tidak beramal untuk dolin. Ya, karena tadi disebutnya huruf zaidah ya. Huruf zaidah. Huruf zaidah itu la ya'mal. Nah, tetapi fil makna, fihi makna. Mempunyai makna. Seperti itu. Dolin di sini ke maghdubi. Nah, la-nya tidak beramal. Kenapa? Karena tadi litakid saja. Litakidin nafi. Nanti di ini ada takidin nafi li ghairi. Seperti itu. Nah, oleh karena itu oleh ulama nahu ya kebanyakan disebutnya zaidah. Selanjutnya fawaid lughawiyah. Ghair lafzu ghair mudzakkar. Lafzu ghair mudzakkar. Jadi selalu mudzakkar. Lafdzun ghairu mudzakkar. Maaf, lafdzun ghairu mudzakkar. Lafaz ghair itu mudzakkar maksudnya. Ini berarti ghairnya ala sabil hikayah. Lafzu ghair mudzakkar. Kata ghair itu mudzakkar. Mufrad abadan, selalu mufrad. Tidak pernah ghairuna, masalah ghairat, tidak pernah. Illa annahu idza urida bihi muannas, walaupun dia selalu mudzakkar, tapi kalau fiilnya yang sebelumnya muannas itu boleh di fiilnya pakai tak tanis karena salah satu ciri untuk menunjukkan bahwa failnya muannas itu si fiil memakai tak tanis. Qomat ghairu hindin, boleh walaupun secara zahirnya fa'il asasinya kan ghair. Sedangkan ghair tadi mudzakkar. Oke, si fa'il mudzakkar berarti seharusnya qoma ghairu hindin, tetapi ala nadhari ma ba'da ghair, yaitu hindin, yaitu dia sebagai muannas yang kalau tanpa ghair si qomat ini pakai tak. Oke. Oke, qomat ghair wa anta ta'ni imra'ah. Ay qomat imra'atun, takdirnya seakan-akan membuang aslinya fa'il hakikinya. Qomat imra'atun ghairu hindin. Berdiri perempuan selain dari hindun. Wahya fil asli sifah bimakna ismil fa'il, ya. Dimana asalnya gini, qomat mughayiru hindin. Nah, ya. Sifat isim fa'il. Ya, bimakna ismil fa'il. Qomat ghairu hindin. Walidzalika la tata'arraf atau la tuta'arraf bil idhofah. Ya, tidak bisa dimakrifatkan oleh itu walaupun dia idofat, oke. Walaupun dia idofat
tetapi idofat di sini tujuannya bukan li ta'rif, tapi li takhsis, ya, bukan untuk menjadi alamat ma'rifat. Waqad yustasna biha hamlan ala illa kama yusafu bi illa hamlan alaiha. Kata ghairu itu makanya salah satu adawatul istisna itu ghair. Nah, bisa. Jadi ghair itu fleksibel, bisa sebagai umum, ya, bukan termasuk dari adawatul istisna, bisa juga sebagai adawatul istisna. Makanya dikatakan di sini waqad yustasna biha hamlan ala illa, diambil atau dimasukkan kepada adawatul istisna. Kama yusafu bi illa hamlan alaiha, ataupun illa diikutkan seperti ghairu. Intinya ghairu bisa bimana illa. Illa bisa bimana ghairu. Ya, saling keterkaitan. Hamlan ala illa atau hamlan alaiha. Wahya minal alfadil mulazimah lil idhofah. Jadi lafad-lafad yang wajib idhofat. Baik secara zahir, lafzon, ataupun takdiron. Ya, tadi takdiron nanti pakai tanwin. Biasanya nanti disebutnya kalau dalam kaitannya dari gabungan tanwin itu namanya tanwin iwad. Fa'idkhal alif walam alaiha khoto. Ini yang sudah disebutkan tadi, ya. Dimasukkan kepada lafaz ghairu alif lam itu dianggap salah, ya. Hadal kalamul ghairu, salah. Hadal kalamu ghairu sahih. Seperti itu. Selanjutnya fawaid sarfiyah. Ghair ismu mufrad mudzakkar daiman. Ini juga sebenarnya min babi takkid wa tikrar, ya. Ismu mufrad mudzakkar daiman, selalu mudzakkar daiman. Qad yakunu na'tan. Tadi, ya, seperti di i'rabnya tadi dia na'tan, atau qad yakunu adatus istisna, ya. Fa idza urida bihi muannas jaza ta'nitsu fi'lil musnadilai. Ini juga sudah dibahas sebelumnya, kalau walaupun dia selalu mudzakkar tapi boleh si fi'il pakai tatanis kalau memang mudhof ilaihnya itu berupa muannas. Taqulu qamat khairu hinin wa tu'na bidzalik imra'ah wa huwa mulazimun lil idhofa lafdhan wa taqdiran fa idkhal alif wal lam alaihi khata'. Oke. Wa hiya fil asli sifatun bi ma'na ismil fa'il mughayyir. Asalnya bagaimana isim fa'il mughayyir lalu dipindahkan ke masdarnya ghair. Wa qad yustasna biha hamlan ala illa. Selanjutnya al-maghdub. Al-maghdub ism maf'ul min ghadiba. Ghadiba yaghdabu ghadaban. Ghadib maghdub. Ya, min babi fariha waznuhu maf'ulun. Ad-dallin jam'u ad-dall. Dalla yadallu, ya. Wa ismu fa'il min dalla, maaf, dalla. Ya, dalla. Kalau dalla itu fa'ala. Dalla yadallu fahuwa dallun. Dalla yadallu min babi daraba. Dalla yadillu. Berarti, ya, kalau daraba fa'ala yaf'ilu, dalla yadillu. Waznu fa'il. Asalnya gimana? Asalnya itu dolilun, fa'ilun, dolilun. Setelah itu ain kalimat, yaitu lam yang pertama diidghamkan pada lam yang kedua. Dolun. Kenapa? Li'annaha harful adzatihi. Maksudnya sama-sama hurufnya sama, ya. Sama-sama lam, ya udah, daripada dibaca dolilun atau dolun, oke, diidghamkan saja dolun. Dan itu dalam kaidah sorof, ya, disebutnya itu iltika usakinen fi mahali, bukan iltika usakin fi ghairi mahali atau fi ghairi dzatihi. Kenapa? Walaupun di situ ada sukun dol, ada sukun, ya, dol alif, ya, alif dol, alif ini, kemudian lun sukun fil awalnya, itu ada iltiqo sakinin, secara kaidahnya harusnya dibuang kalau ada iltiqo sakinin, tapi ini iltiqo sakin fi mahalihi, dalam mahalnya. Sukun nya alif, ya, di situ ada sukun tapi fi mahalihi. Oleh karena itu iltiqo sakin yang fi mahalihi, maka diidghamkan dhalin, tidak dibuang si lamnya atau si alifnya. Seperti itu. Selanjutnya fawaidul balaghiyah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada yang dinamakan fawaid balaghah itu iltifat. Iltifat itu perubahan, ya, pergantian kata ganti, ya. Di awal bismillahirrahmanirrahim, ya, ghaib, ar-rahmanirrahim, ghaib, maliki yaumiddin, iyyaka. Nah, mulai ke mukhatab. Na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdi mukhatab juga, ya. Bedanya kalau di sana mahal nasab, kalau ihdi mahal rofa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta, mahal rofa lagi, an'amta. Seperti itu. Adalah ghaibal khotob. Nah, ayat yang kita bahas ini tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini
Ala nahmin dzalika ja'a faqala siratal ladzina an'amta. Jika kita perhatikan di sini pakai domir mukhatab, siratal ladzina an'amta. Nah, jadi Allahnya disebut kata Allahnya ya dengan domir ta. Tapi pas ghairil maghdub, nah ini ghaib lagi, ghairil maghdub, tidak disebutkan siapa yang godobnya itu siapa. Nanti juga disebutkan sirnya insya Allah. Kenapa di sini maklum an'amta tapi maghdub enggak? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi ghadabta masalan, ghairi an taghdab masalan. Hakadha limadza ghairil maghdub? Kenapa dimajhulkan domirnya atau fa'ilnya? Kenapa dinaibul fa'ilkan? Nah, gitu. Nah, intinya dalam fawaid balaghiyah di sini di ayat surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ada iltifat dari pertama an'amta ya Allah engkaulah, ghairil maghdub ini dimajhulkan. Nah, di situ ada iltifat. Yang salah satu tujuan dari iltifat seperti yang disebutkan sebelumnya adalah litalazzuz ya, yang pertama, yang keduanya li bu'dil malal ya, untuk menjauhkan rasa bosan. Jadi ada perubahan-perubahan litafannun fil kalam untuk bermain kata-kata. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya masih dari fawaid balaghiyah itu taukid. Siratal ladzina ya kan di awalnya siratal ladzina an'amta alaihim, ditambah lagi siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim ya, siratal mustaqim, ditambah lagi siratal ladzina. Jadi dua kali, dan itu untuk taukid. Idz innal badal ala niyyati tikraril amil ya. Badal itu niat tikraril amil. Bi'annau qala ihdinas siratal mustaqim, ihdina sirata. Oke. Badal itu niat tikraril amil. Karena sirat ini amilnya ada ihdina di ayat sebelumnya, maka siratal ladzina an'amta alaihim pun ya tikraril amil, takdirnya ihdina siratal ladzina. Fa fi tasniyah wa takrir. Nah, di sini ada tasniyah dan takrir. Wa isy'ar bi anna tariqal mustaqim bayanuhu wa tafsiru. Jadi sebagai taukid dan tafsir juga. Liyakuna dzalika syahadatan li siratil muslimina bil istiqamah ala ablaghi wajhin wa akidihi. Oke. Pada intinya taukidnya di sini ya berupa, bisa taukid berupa badal, nah, gitu. Kemudian bisa berupa nanti atap bayan. Nah, taukid di sini gimana, Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim sudah, lalu ditaukidkan sirat yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau ridhoi atau yang engkau seperti yang engkau berikan nikmat kepada orang-orang sebelum kami, gitu ya. Liyakuna dzalika syahadatan, supaya sebagai bentuk bukti, sebagai bukti lurusnya siratal muslimin. Bisa juga ayakuna sirat itu atap bayan, wa faidatin al-idah, untuk mentaudihkan. Bedanya dengan badal, kalau tadi badal min tikrul amil ya, siratal ladzina an'amta alaihim atau ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta itu takdirnya ihdinas sirata dan ihdina siratal ladzina an'amta. Jadi ada dua amilnya, seakan-akan seperti itu. Tapi kalau atap bayan itu amilnya cuma satu saja. Tujuannya untuk mentaudihkan ihdinas siratal mustaqim, lalu ditaudihkan yang seperti apa siratnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kedua-duanya mau sebagai badal atau sebagai atap bayan, dia tujuan atau sirrun balaghinya adalah sebagai taukid. Tauqidan li kalimatil ladzi qablahu. Ya, li kalimatil lati qablaha. Selanjutnya faidah dukhulillah ma'annal kalam biduniha kafin fil maqsud. Nah, ini yang tadi disebutkan ya. Li ta'kidin nafyil mufad min ghairi. Ya, dia sebagai huruf zaidah tapi ada tujuan zaidah tersebut dalam segi makna apa? Li ta'kidin nafi, untuk mentaukidkan nafi. Nanti akan lebih jelas lagi di pembahasan kitab Tahrih wa Tanwir ya. Ta'kidin nafi, untuk mentaukidkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa enggak gini ghairil maghdubi alaihim waddallin? Ada sirrunnya. Ada rahasianya kenapa Allah memilih kata la itu diulang ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau kenapa enggak ghairil maghdubi alaihim wa ghairidhdallin. Seperti itu. Kesimpulannya di sini ada faidah balaghiyah yang dinamakan dengan taukid. Ya, taukid yang pertama adalah diulangnya kata sirat, baik dia sebagai dalam nahwunya konteksnya sebagai badal atau sebagai atap bayan. Bedanya kalau badal min tikrul amil, sehingga amilnya seakan-akan ada dua di situ. Kalau atap bayan amilnya cuma satu, yang itu ihdina, dan siroto yang keduanya yang siratal ladzina an'amta alaihim dia sebagai penjelas, sebagai
idhah. Lalu yang kedua, faidah tudukhula diulang, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya. Dia sebagai takkid juga, takkidun nafi yang ada di kata ghairu. Kemudian at-tafsir ba'dal ibham. Ini juga mimbab sirul balaghi atau fawaid balaghiyah. Sebelumnya ibham, sirotol ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami sirat atau jalan yang lurus. Yang seperti apa bentuk lurusnya? Nah, dijelaskan, ditafsirkan. Sirotol ladina an'amta alaihim. Tasrihun wa tafsirun ba'da ibham. Ibham itu tidak jelas. Wa tafsilun ba'da ijmal. Ijmal itu secara general. Wa faidatuhu tashwiqun nafs. Ada memberikan kepada si mukhatab atau yang mendengar ada rasa rindu atau rasa bertanya-tanya. Ketika mendengar ihdinas siratal mustaqim, sirat yang seperti apa ya? Nah, ada menimbulkan pertanyaan ya, bertanya-tanya si mukhatab itu sirat yang seperti apa? Dijawab siratal ladzina an'amta alaihim. Seakan-akan menjawab dari pertanyaan yang dikira-kirakan gitu ya. Wa tahayatiha litalaqqat tafsir wa tafsil. Untuk tahayat itu persiapan untuk nanti setelahnya akan lebih jelas lagi. Fayakunu a'wan alal fahmi, maka akan lebih menunjukkan kepada kepahaman. Wahadal uslub minal faidah mislat taukidil ma'nawi. Ini uslub tujuannya tadi ya, taukid juga sudah disebutkan. Wa aidan fi takrir haqiqati hadzal surat. Ada penegasan hakikat dari surat ini. Wa tahqiqi mafhumi fi nufusihim. Selain dari tasywik, kemudian untuk lebih menekan ya, menjelaskan keadaan di dalam hati si mukhatab itu akan lebih nempel, lebih berkesan ketika dikatakan siratal ladina ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta. Beda dengan kalau langsung dari awalnya ihdinas siratal ladina an'amta alaihim tanpa ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu untuk diulang itu untuk lebih nempel di nufusil samiin atau nufusil mukhatab. Waqad waddaha bi anna tariqal mustaqim bayan wa tafsirus siratal muslimin liyakuna dzalika syahadah, untuk lebih sebagai bukti juga ya bahwa orang-orang muslim itu harus istiqomah ala ablagi wajin kama taqulu. Ini contohnya bedanya. Hal adulluka ala aqrab min nas wa afdaluhum fulan. Di sini nas disebutkan nih. Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepada kalian orang ya atau yang paling mulia dari orang-orang, wa afdaluhum fulan. Jadi orang itu disebutkan dulu ya, tidak disebutkan akramun nas wa afdaluhum. Siapa akramun nasnya? Muhammad misalnya. Muhammad fulannya diganti nama orang supaya jelas. Maukah engkau tunjukkan yang paling mulia dari semua manusia? Setelah itu bertanya-tanya orang-orang taswiq, disebutkan Muhammad. Nah, itu akan lebih nempel kepada mukhatab daripada Muhammad adalah orang yang paling mulia, langsung disebutkan. Ya udah diketahui dari awal bahwa yang paling mulia itu Muhammad. Tidak ada rasa taswiq di situ. Tetapi kalau uslubnya, apakah mau nggak saya tunjukkan yang paling mulia di antara orang-orang itu? Berhenti itu. Muhammad adalah orang-orang yang paling. Nah, itu ada rasa taswiq. Makanya beda dengan kata ini min kaulika hal adulluka ala fulan akram al afdal. Nah, ini kalau disebutkan dulu orangnya, ya itu akan lebih ablak yang pertama, ya. Yang paling ablak itu maksudnya yang paling kuat atau yang paling nempel ya. Karena balagho itu artinya atau ilmu ma'ani lebih tepatnya pemilihan diksi, ya, pemilihan kata-kata yang tepat untuk menunjukkan kepada pengaruh kepada mukhatab. Oleh karena itu ada yang mengatakan ilmu balaghah itu adalah ilmun yatakallam bimuqtadal hal hasbas siyaqi wal maqam ya, sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Nah, ketika ingin lebih mentaksir kepada mukhatab itu perkataan apakah kalian ingin saya tunjukkan kepada seseorang. Nah, seseorang diibahamkan dulu yang lebih mulia dari orang-orang yang ada, lalu disebutkan Muhammad. Nah, beda dengan apa kalian tahu bahwa Muhammad adalah orang. Nah, kalau seperti itu tidak ada rasa taswidnya walaupun gordunnya sama dalam arti untuk menunjukkan bahwa Muhammad afdalun nas. Li'annaka dzakartahu mujmalan awalan. Ini yang kalau taswid wa mufassalan tsaniyan. Wa auqa'ta fulanan tafsiran wa idahan lil akramil afdal. Jadinya si Muhammadnya atau fulan di sini itu akan menjadi taudih dari yang sebelumnya. Faja'altahu alaman fil karam. Jadi seakan-akan jadi icon gitu ya.
jadi simbol. Sehingga kalau disebutkan karom, siapa karom itu? Langsung si Muhammad, langsung nempel. Antara karom dan Muhammad itu seakan-akan sudah jadi satu yang ketika disebutkan karom, orang-orang akan mengingat si Muhammad. Nah itu kalau diibhamkan kemudian di bayan. Ya, ibham lalu bayan atau ijmal kemudian tafsil. Nah, jika seperti itu, oleh karena itu bayan atau uslub Al-Quran ini adalah uslub yang sangat bagus sekali dalam kaitan tafsir badal ibham dalam ayat ini. Ya, selanjutnya, nah itu ya, berarti itu sudah selesai di kitab tafsir lugawi, ya tafsir lugawi li suratil Fatihah, karangan Abdul Syafi Al-Mikawi, tentang bagaimana di ayat ketujuh ya, ayat ketujuh suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya kita tambahan dari beberapa yang ada ya di kitab tafsir Tahrir Tanwir kayak karya Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. Siratal ladzina an'amta alaihim seperti yang disebutkan sebelumnya adalah badal au atfu bayan. Tadi perbedaannya sudah saya sebutkan, bedanya badal dan atfu bayan adalah kalau badal min niyati tikrul amil, sedangkan atfu bayan laisa min tikrul amil. Kalau badal dia bermakna taukid, taukidnya maksudnya adalah takrir ya, penegasan. Kalau atfu bayan tadi idhah. Minasrat wa innama ja'an nadmul ayah bi uslubil ibdal. Nah, kenapa dengan uslub ibdal awil bayan duna an yuqal, tanpa mengatakan begini ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, tanpa harus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi Al-Qur'an lebih memilih atau Allah memilih uslubnya, diksinya mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kenapa? Katanya ada dua faidah. Al-ula annal maqsuda minat talab ibtidaan huwa kaunul muhda ilaihi wasilah lin najah wadihah samha sahlah. Wa amma kaunu as-sabila alladziina an'ama Allah 'alaihim fa amrun zaidun li bayani fadlihi. Jadi tujuan dari ihdinas siratal mustaqim itu pasti sirat di sini adalah untuk keselamatan ya. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Lurus di sini adalah pastinya lurus yang selamat. Tujuan asli dari tolab atau minta hidayah itu adalah bagaimana kita sampai kepada akhir perjalanan seperti yang sebelumnya disebutkan ya. Kenapa pakai kata ihdi itu ya? Kenapa tidak di situ maf'ulnya mutaaddinya tidak kepada dua maf'ul gitu kan? Kemarin di ayat sebelumnya dikatakan bahwa memang ada yang sudah di jalan itu atau yang memang sudah di jalan tapi belum tahu jalan untuk sampai. Nah, seperti itu. Nah, tujuan utama seperti itu. Adapun tujuan yang an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim itu hanya tambahan saja. Fa amrun zaid li bayani fadlihi. Oleh karena itu tidak harus dalam ayat ini perkataannya begini, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, karena ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim itu fadlun, itu tambahan saja, tapi tujuan utamanya itu adalah kita berada di dalam jalan hidayah dan yang mustaqim, yang lurus, yang memang sampai pada tujuan. Intinya adalah kenapa lebih memilih uslub badal ya, hikmahnya Ibnu Ashur mengatakan bahwa karena asalnya ibtidaannya ini adalah wasilah lin najah, makanya disifati dengan mustaqim. Sudah. Adapun siratal ladzina an'amta alaihim itu fadlun saja, tambahan saja libayani fadli. Jadi bukan asasiyat, bukan tujuan aslinya ya. Libayani fadli. Al faidah tsaniyah, kemudian ayat yang kedua atau faidah yang kedua, hikmah yang kedua, kenapa tausirun balaghinya, kenapa dipilih yang uslub badal atau atap bayan? Ma fi uslubil ibdal minal ijmalil muaqqab bit tafsil liyatamakkana ma'na siratil matlub fadlun tamakkun fi nufusil mu'minin alladzina luqinu hadzal du'a. Ini yang seperti yang disebutkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk lebih menempelkan atau memberikan kesan yang kuat kepada mukhatab atau kepada samiin. Liyatamakkana ma'na sirat al matlub, supaya lebih menempel di dalam pikiran atau perasaan yang mendengar atau mukhatab. Fayakunu lahu minal fa'il mislu ma litaukidil ma'nawi. Tadi yang disebutkan sudah dalam perkataan sebelumnya di kitab sebelumnya terkait faidahnya dari taukid. Wa aidan lima fi hadzal usul min takrir haqiqah. Ini juga sudah disebutkan adanya penegasan. Wa tahqiqi mafhumi fi nufusim fayahsulu mafhumu marratain. Seakan ada dua kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
fayahsullahu minal faidah ma yahsulu bitaukidil lafzi wa i'tibaril badaliyah musawin li i'tibarihi atfi bayan la maziyata li ahadihima alal akhar. Dua wazifah. Pertama, dia seakan seperti taukid lafzi, ya, taukid lafzi dan taukid maknawi, dua-duanya langsung. Taukid lafzinya karena diulang kata sirotnya, sirotol ladina anamta ihdinas sirotol mustaqim, sirot. Nah, karena kan taukid lafzi itu adalah mayukarror al kalima marotin. Nah, gitu ya, itu taukid lafzi. Tapi dia juga punya makin maknawi tadi untuk tafsil badal ibham, untuk menjelaskan mana tafsil badal ibham. Ada dua sekaligus, tafsil taukid lafzinya kena, taukid maknawinya juga dapat. Nah, seperti itu. Kenapa, atau alasan kedua ya, kenapa memilih atau dipakai afdol di sini dalam konteks ini adalah taukid badal badal atau atap bayan. Yang pertama karena tadi tujuan hakikinya atau tujuan aslinya itu adalah memang sirot yang mustaqim, yang lurus, yang memang sampai kepada tujuan. Nah, adapun yang an'amta alaihim, sirot yang an'amta alaihim itu hanya fadlun atau liziyadati libayani fadlihi. Selanjutnya, inna fi ikhtiyar wasfi sirat al-mustaqim bi annahu siratal ladzina an'amta alaihim duna baqiyati awsaf. Kenapa enggak siratal ladzina qad razaqta liman sabaq masan au ay syai kalimat. Limada yufaddal kalimat an'amta alaihim tamhidan libasatil ijabah. Fa innal karim idza qulta lahu a'tini kam a'taita fulanan. Nah, supaya lebih mudah diijabahnya. Kenapa? Biasanya kita kalau minta ke atau minta ke siapa, coba dong kasih saya seperti kan kamu ngasih ke yang lainnya, masa sih saya nggak dikasih, kamu kan ngasih juga ke yang lain. Nah, itu akan lebih kalau kita ngajuin proposal gitu ya, atau ngajuin permintaan ke seseorang, kalau dengan uslub seperti itu akan lebih mudah diijabahnya. Kenapa? Karena ada buktinya, ada dalilnya. Kalau saya bilang minta uang gitu ya, minta uang saja, ya itu permintaan saya. Tapi kalau minta uang dong, kan kamu juga sudah ngasih uang ke yang lain, itu saya akan minta dengan dalil, dengan istidlal gitu ya, dengan dalil. Nah, gitu ya. Jadi lebih kuat permintaannya. Kalau bahasa di sini Ibnu Asyir mengatakan tamhidan libasatul ijabah, akan memudahkan kepada diijabahnya. Wa innal karim, seorang yang mulia, idza qulta lahu, dikatakan kepadanya aqtini kama aqtaita fulan. Karena dzalika ansyat likarami, akan lebih cepat dikabulkan. Nah, gitu ya. Kama fi qauli sallallahu, kalau kita sedang berdoa bersolawat, kama sallaita ala sallallahu alaihi wa sallam, yang salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim. Nah, seperti itu. Bahkan di banyak di sulubul Quran mengatakan itu kama kutiba alladzina min qablikum, itu untuk lebih memperkuat dalil ya. Tidak hanya sekedar meminta, tapi meminta dengan dalil. Selanjutnya, inna i'adatal ismi fil badal awil bayan ya, ihdinas siratal mustaqim, sirat itu ya diulang, ma yuradu ta'alluqu fil bismil awal uslubun bahijun minal kalam, uslub yang indah sekali ya, uslub yang mubhir ya, yang indah dan yang sangat bagus. Kenapa ketika diulang ya, ihdinas siratal mustaqim, sirat itu katanya li isy'ari i'adatil lafzi bi anna madlulahu, untuk juga ini tambahan ya, selain yang sebelumnya, bahwa tujuan diulang ini juga seakan-akan ada kesan bahwa kalimat yang diulang itu adalah mempunyai makoma atau manzilah yang tinggi. Bimahalil inayah, sangat diperhatikan sekali. Sirat di sini benar-benar diperhatikan. Kenapa? Buktinya diulang 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta wa annahu habibun ilan nafs. Dan juga ini sebagai tadi, kalau ini kaitannya sama diulang, habibun ilan nafs, maksudnya lebih ke si mukhatib itu akan lebih tenang, akan lebih terpengaruh oleh di perkataan yang diulang seperti itu. Seperti dalam Al-Qur'an ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Marrunya ini diulang untuk tadi li ziyadatil inayah ala kalimatil marru. Idza marru bil lagwi marru kirama, atau rabbana haula illadzina aghwainahum aghwainahum. Nah, ini ya, aghwainahum. Selain dari ada faidah taukid lafzi. Selanjutnya, zada hadas sirat tawdihan wa bayanan ta'rifu bil idhafah siratal ladzin. Ya, jadi di awal seperti yang saya katakan di awal ma'rifat di ihdinas sirat dengan alif lam. Di sirat yang kedua ma'rifat, tapi ma'rifat dengan thariq idhafah siratal ladzina an'amta alaihim. Wa jumi'at hadil ayat kulla asnafil khalq
Seakan-akan ayat ini dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, atau ayat ini ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ini mengklasifikasikan seluruh orang yang ada di dunia ini. Ya, orang ini tidak terlepas dari 3 asnaf atau 3 klasifikasi atau kriteria. Pertama, yang mendapatkan nikmat dari Allah dan merekalah yang berjalan atau berada dalam jalan yang lurus. Mereka tahu hak, tahu ilmunya, kemudian mengamalkan. Wa amilu bimuqtado. Yang kedua adalah orang yang tahu hak tapi tidak melaksanakan atau melanggar khalafuha. Nah, beberapa mufassir mengatakan, ada yang mentafsirkan maghdub alim ini adalah al-usad atau yang kadang al-yahudi juga ya. Banyak ini, tapi bukan kaitan dalam balaghahnya atau tafsir lugawi. Akan tetapi maksudnya di sini maghdub alaihim di sini adalah orang yang mengetahui hak dan tetapi tidak melakukan hak itu atau tidak melaksanakan ilmu yang sudah dia punya. Yang ketiga memang nggak tahu. Yang ketiga lam ya'riful haq, dia memang tidak tahu. Ya, alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna, mereka merasa ya udah saya ini memang ada jalan yang benar, padahal sebenarnya tidak ada di jalan yang benar. Jadi ayat ini ya, ayat yang ghairil maghdub atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu meringkas bahwa manusia itu terbagi 3. Ada yang mengetahui hak, mengetahui ilmu dan melaksanakan ilmu itu. Ada yang mengetahui ilmu atau mengetahui hak tapi tidak melakukan apa yang dia tahu. Yang ketiga memang tidak tahu, dia merasa dia itu adalah dalam al-haq, padahal tidak, yaitu disebutkan dolin. Jadi an'amta, maghdub, dan dolin. Ada 3 kriteria manusia itu disingkat atau diringkas dalam ayat ini. Oke, selanjutnya an-ni'mah, siratal ladzina an'amta ya. An-ni'mah bil kasri wa bil fathi. Bisa ni'mah, bisa na'mah. Mustaqqatun minan na'im wa huwa rahatul 'aish wa mulaimul insan wa tarafuh. Jadi perasaan tenang, perasaan tenang, perasaan merasa cukup. Wal fi'lu kasami'a wa nasara wa dhar. Jadi fi'ilnya dari na'ima, fa'ila. Bisa fa'ila, bisa na'ama, ya bisa ya. Di dalam Arab ya bisa wazannya fa'ila atau fa'ala. Fa'alanya bisa fa'ala yaf'ulu, na'ama yan'umu, bisa fa'ala yaf'ilu, na'ama yan'imu, atau seperti sami'a, sami'a yasma'u, na'ima yan'amu. Wan ni'matul hala al hasanah li anna bina al fi'lah bil kasri lil hayat. Nah, ini kaitannya makna sorfiyah atau fawaid sorfiyah. Wazan fi'lah ini lebih utama karena menunjukkan keadaan yang baik. Oke. Wa muta'alliqun ni'mah lidzat al-ladzat al-hisyah thumma istu'milat bil ladzatil ma'nawi al-aida bin nafi walau lam yuhas biha sahibuha. Asalnya kata nikmah ini biasanya untuk sesuatu yang hissi. Jika kita mendapatkan makanan, ya, mendapatkan rumah, itu nikmat yang hissi, itu asalnya nikmat itu untuk itu, sesuatu yang hissi. Kemudian diisti'arahkan atau digunakan untuk makna yang maknawi, ladzat maknawi. Kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan kesehatan. Nah, itu ladzat yang maknawi. Fal muradu minan ni'mah fi qouli alladzina an'amta 'alaihim an-ni'mah allati lam yashubha ma yukaddiruha wa la takunu aqibataha suwa, nikmat yang tidak dicampuri dengan yang kotor, nikmat yang lurus ya, yang khalis, tidak ada nikmat setelah itu apa ada istilahnya nikmat membawa sengsara seperti itu ya. Jadi nikmat tetapi membawa kesengsaraan bagi orang lain atau bagi dirinya. Nah, enggak. Nikmat yang ma yukaddiruha wa la takunu, walau atau yang nikmat di awal kemudian di akhirnya suwa atau kejelek. Nah, tidak, nikmat yang lurus ya dari awal sampai akhir itu nikmat. Faya syamilatun li khairatid dunya al khalisah minal awaqibis sayyi'ah wa li khairatil akhirah wa hiya al aham. Jadi nikmat di sini juga syamil kepada nikmat dunia dan akhirat ataupun nikmat dunyawiyah al mauhubi minha wal kasr. Nikmat yang memang sudah jadi karakter. Ada orang nikmat itu kan ada yang nikmat memang tidak diminta. Kita tidak diminta jadi orang Indonesia, ya nikmat jadi orang Indonesia. Ada orang-orang bukan orang Indonesia tidak mendapat kenikmatan. Nah, seperti jadi mauhub, jadi memang anugerah. Ada nikmat berupa anugerah, ada nikmat yang diusahakan, al-kasbi, yang diusahakan. War ruhani wal jusmani wa yasmilu ni'mal al-ukhrawiyah. Intinya di sini di kaitannya dengan bahasa ya. Kata fi'lah itu asalnya sesuatu yang halah yang hissi asalnya.
lalu diisti'arahkan atau dimajazkan kepada makna-makna yang nikmat yang maknawi. Nah, maknawi itu banyak, baik duniawi, baik mauhubi, mau kasbi dan seterusnya. Lalu kaitannya kepada selanjutnya an'amta alaihim. Kenapa di sini pakai fiil madhi? An'amta, ya. Kenapa Allah tidak mengatakan tan'umu alaihim masalan? Tan'umu alaihim walam yakul tan'umu. Atau tadi kalau fa'ala yaf'ilu tan'imu. Atau kalau fa'ila yaf'alu tan'amu alaihim. Kenapa? Fakhtarul fi'il madhi, memilih fi'il madhi alal mudhari li'annaha ausa wa ashmal wa am. Karena lebih universal, lebih luas pemahamannya atau tafsirannya. Kenapa? Pertama, idza qala tan'am alaihim la aghfala kullaman an'ama alaihim sabiqon. Karena kan kalau fi'il mudhari itu kan hal dan mustakbal. Ya hari ini atau sekarang dan yang akan datang. Berarti saya itu ingin mendapatkan jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang nanti akan mendapatkan nikmat. Bukan yang dulu, tapi yang nanti. Berarti orang yang dulu gimana? Saya nggak tahu. Ya di sini la aghfala, dia melupakan, jadi tidak syamil, hanya nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang setelah saya atau setelah hal ini. Hal kan tadi ya hal. Oleh karena itu la aghfala kullu man an'ama alim sabiqan minar rusul wa walam yadulla fin nas ala anna subhanahu an'ama ala ahad. Padahal ya di sini dalam nas ini, dalam Al-Qur'an maksudnya, itu tidak menunjukkan siapa yang dapat an'amnya. Ya udah pokoknya an'am ta'alim, yang sudah mendapatkan, ya, yang sudah mendapatkan. Selanjutnya idza qala tan'im alaihim dengan fi'il mudhari lahtamala ayyakuna siratal awwalin ghair akhirin. Ada dua ihtimal. Seakan-akan kesannya kalau memakai fi'il mudhari, nikmat orang-orang terdahulu dengan nikmat orang yang akan datang itu beda jenisnya. Karena saya mintanya nikmat yang atau sirat yang dinikmatkan kepada orang-orang yang berada setelahnya kalau pakai fi'il mudhari. Berarti seakan-akan ada kesan kalau nikmat yang berada sebelum saya atau sebelum saya hidup ini berarti nikmatnya berbeda atau sirotnya itu berbeda. Padahal sirotnya sama-sama saja. Gitu ya. Lah tamal ayyakuna siratal awwalin ghairal akhirin. Wala yufiru tawasul, tidak adanya kesinambungan. Padahal sama sebenarnya, di jalan yang sama, hanya beda zaman saja. Baina zumril mu'minin min Adam ila antakumas. Nah, intinya ketika pakai fi'il mudhari tan'um, nah, itu ada kesan nikmat awalin wa akhirin, ya, atau ya awalin atau sabikin wa lahiqin itu berbeda. Seakan-akan ada kesan berbeda. Selanjutnya walau qala tan'umu alaihim, dengan alasan juga apa alasan yang selanjutnya kenapa tidak pakai fi'il madhi, tidak fi'il mudhari tetapi lebih memilih fi'il madhi. Walau qala tan'umu alaihim lakana sirat haula, ya, jalannya mereka itu aqallu sya'nan min siratil ladzina an'ama alaihim fasiratal ladzina an'ama alaihim min ulil azmi minar rusul wal anbiya amma ladzina an'ama alaihim la tashmiluha ula. Jadi berbeda derajat. Ada juga ketika memakai fi'il mudhari, derajat nikmatnya itu berbeda antara orang yang sabikin dan mutaakhirin, mutaakhirin, ya, yang kudama dan mutaakhirin seakan berbeda. Aqallu sya'nan. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu aqallu sya'nan itu jadi seakan-akan yang akan datang itu justru lebih rendah. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan. Kalau yang dulu itu orang-orang soleh, para rasul, para ulul azmi, bahkan ulul azmi minar rusul wal anbiya siddiqin. Amalatan alim la tasmilu haula. Ya. Seakan-akan kalau yang tadi itu lebih tidak beda, ada kesan berbeda. Kemudian yang ini ada kesan juga bahwa yang dulu itu justru lebih kuat. Kenapa? Karena di dalamnya masuk para rasul, para nabi. Nah, makanya al-ityan bil fi'lil madhi yadullu ala annahu bimururiz zaman man yakthur adadal ladzina an'amallahu alaihim. Dengan fi'il madhi ini akan menunjukkan bahwa akan terus bertambah orang yang mendapatkan nikmat. Karena gini, ketika saya bilang gini, siratal ladzina an'amta alaihim, 2 detik aja sesudah kata ini itu sudah madhi. Akan terus orang yang berada setelah perkataan saya itu termasuk madhi semua. Ya, jadi istilahnya itu maju ke depan. Kan waktu itu, umur itu akan bertambah. Nah, gitu ya.
An'amta di sini akan terus bertambah karena dia selalu pakai fi'il madhi. Terus bertambah sampai nanti kiamat. Tapi kalau pakai mustakbal itu justru berkurang karena majunya ke depan. Jadi dia mengurangi, yaitu orang yang akan datang. Kalau umur kita 60 ya, berarti yang kalau kita sekarang ada di umur 40 berarti ya 20 tahun aja dan akan berkurang nanti 41, 42, 43 kalau fi'il mudhari. Tetapi kalau fi'il madhi dia akan justru memasukkan orang-orang yang terdahulu dan yang paling terdekat madhi dari kita, bahkan 2 detik dari perkataan kita itu madhi. Terus jadinya lebih banyak. Nah gitu ya. Nah, ini juga sirrunnya kenapa pakai fi'il madhi. Yaktsuru adadul ladin akan semakin bertambah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Faman yan'umu alaihim al'an yaltahik bisabikin. Sekarang yang saya katakan tadi yang saya katakan 1 detik saja setelah saya katakan itu sudah madhi. Itu akan masuk kepada an'amta alaihim. Terus jadinya bertambah. Setiap ada orang mengatakan an'amta alaihim akan bertambah orang-orang yang ada di dalamnya. Minal ladina anamu alaihim min ulil azmi war rusul wa atba'in. Beda dengan kalau tadi pakai fi'il mudhari. Kalau pakai fi'il mudhari nanti hanya yang mustakbal saja dan itu nanti adadnya jumlahnya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena majunya ke depan. Jadi ngambilnya yang mustakbal saja yang akan datang. Ya udah kalau habis ya udah. Tapi kalau madhi dia akan terus bertambah. Wa hakada tattasi'u dairatul mun'im alaihim. Akhirnya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah ini yang an'amta alaihim itu akan semakin meluas seiring dengan bertambahnya waktu. Amal ladzina tan'umu alaihim takhtassu bi waqtin duna waqtin wa yakunu alaihim qalil. Adapun orang yang mendapatkan nikmat yang dikhususkan waktunya yaitu waktunya hal atau mustakbal akan berkurang. Takhtassu bi duna waqtin wa yakunu alaihim qalil. Oke ya. Jadi salah satunya sirrunya juga pakai fi'il madhi itu untuk memperluas kawasan yang mendapatkan nikmat karena akan selalu bertambah. Oke, akan selalu bertambah. Tetapi kalau fi'il mustakbal itu akan selalu berkurang karena akan mengurangi gitu ya kepada umur yang ada di depannya. Selanjutnya al-fi'lu yadullu ala tajaddud. Ya, siratal an'amta alaihim. Ini kenapa? Nah, ini berarti udah pindah kepada kenapa di an'amta alaihim pakai fi'il secara umum, tapi di ghairil maghdub pakai isim. Tidak gini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa taghdab atau wa ghadibta masalan. Pakai fi'il madhi juga. Karena an'amta kan fi'il madhi. Kenapa di ghairil maghdub tidak pakai fi'il madhi juga yang sebagai ma'tufnya. Nah, kenapa? Ya dulu ala subut wad dawam. Oke, fi'il itu menunjukkan subut wad dawam. Jadi an'amta alaihim mendapat nikmat ini akan subut wad dawam terus-terusan. Ya. Oke, al-maghdub alaihim itu bisa saja nanti dia taubat, tidak subut wad dawam, tajaddud wal hudud. Bisa saja orang yang tadinya maghdub alaihim bisa taubat dan mendapatkan nikmat tadi, ya. Oleh karena itu di situ memakai fi'il di an'amtanya kemudian di yang maghdubnya pakai isim. Lauqala kalau pakai an'amnya pakai fi'il lagi pakai isim yang dibalik ya, dibalik. Lauqala siratal mun'im alai atau mun'am alaihim. Ini pakai apa namanya? Isim. Bil ismi lam yatabayyan manil ladzi an'am fabayyanal mun'im an'amta alaihim. Kalau pakai isim fa'il ya atau isim maf'ul tidak dijelaskan siapa yang pemberi nikmatnya. Ya, siapa pemberi nikmatnya. Kalau an'amta kan ada an'amta, anta, ya kan? Jelas. Tapi kalau mun'am pakai isim maf'ul siratal mun'am alaihim. Nah, siapa yang memberi nikmatnya? Majhul. Oke. Li'anna ni'ma tuqdar bimiqdaril mun'im. Kalau ada yang ngasih uang, uangnya mah dikasihnya uang cuma 5.000 rupiah. Siapa yang ngasihnya? Presiden. Wah, kan kalau yang ngasihnya presiden walaupun 5.000 itu akan lebih berkesan. Nah, tuqdar bimiqdaril mun'im. Tapi kamu kasih uang oleh siapa? 5.000 oleh siapa? Itu oleh anak kecil tadi di jalan. Nah, kalau itu kan malah seakan-akan menghinakan dikasih 5.000 kasih uang kita umurnya udah gede tapi kasih oleh anak kecil. Nah, gitu ya. Jadi ketika nikmat disebutkan fa'ilnya ya yaitu taknya itu akan menambah ya an-ni'am tuqdar bimiqdaril mun'im. Walaupun kecil kadang tapi kalau yang memberinya orang yang spesial, orang yang punya kedudukan besar itu akan mempunyai kesan yang berbeda. Nah, gitu ya. Di situ juga kenapa alasannya disebutkan fa'ilnya atau pakai fi'il madhi yang disebutkan fa'ilnya tidak dimajhulkan atau pakai isim maf'ul seperti maghdub. Tidak siratal mun'am alaihim. Nah, seperti ya. Dan juga tambah min adatil Quran katanya, kalau yang baik-baik
itu dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau yang jelek itu tidak dinisbatkan secara langsung kepada Allah. Sering kita dengar kalau yang baik dari Allah, kalau yang jelek itu dari kesalahan saya, nah gitu ya, atau dari syaitan dan seterusnya. Dan itu yang disebutkan atau itu uslub Al-Qur'an seperti itu. Makanya dikatakan min adatil Qur'an an yunsabal khair wa nim ilai subhanahu wa yunazzilu nisbatas su. Biasanya yang jelek-jelek itu ta'adduban ilallah dimajhulkan. Contoh perkataan jin ketika di surat jin ya wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim. Lihat, ketika syarrun tidak disebutkan robnya, tapi ketika rosyad yang baik disebutkan robbuhum rosyada. Ya, tidak disebutkan dimajulkan. La nadri asyarrun urida biman fil ard am aroda bihim robbuhum rosyada. Nah, ketika rosyad yang baik itu robnya disebutkan. Begitupun di sini. Qad yaqulu zayyana lahum a'malum fahum ya'mahun lakin la yaqul zayyana lahum su'u a'malihim. Nah, zayyana lahum a'malahum. A'malnya dinisbatkan su'nya itu a'mal ya. A'mal. Zayyana lahum a'malum fahum ya'mahun lakin la yaqul zayyana lahum su'amalahum. Intinya ta'adduban ilallah yang baik-baik itu disebutkan biasanya dan yang jelek atau yang itu dimajhulkan. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran di Al-Fatihah tadi. Ketika yang baik yaitu ni'mah disebutkan fa'ilnya an'amta alaihim. Tapi ketika yang jelek dimajulkan al-maghdub. Al-maghdub. Seperti itu. Selanjutnya Zakaratil maghdub alaihim bisighati ismil maf'ul. Nah, sekarang pindah ke maghdub, perbandingan antara maghdub dan dhalin. Maghdub pakai isim maf'ul, sedangkan dhalin pakai isim fa'il. Maghdub, ghairil maghdub, kemudian dhalin. Kenapa alasannya? Atau kenapa enggak dua-duanya isim fa'il? Contohnya ghairil ghadib masalan, atau dua-duanya isim maf'ul, mudil ya atau mudal ya. Madlul, dalun itu kalau dari dhalla ya dhallu berarti madlulun ya, ghairil maghdubi alaihim walal madlul masan lau fi ghairil Qur'an ya. Kenapa dua-duanya tidak isim maf'ul saja atau dua-duanya isim fa'il? Awalan ji'a bi kulli mina isman wa lam yaqul siratal ladzina ghadiba alaihim wa dhallu lidilalah ala thubut fal ghadab alaihim thabit wa dhalal fihim thabit la yurja fihim khair wala huda. Oke. Tidak disebutkan bikul minha isman. Oh ini seakan-akan ini sama-sama isim ya. Dalam konteksnya maghdub isim, dhalin isim. Tapi dua-duanya bedanya isim. Yang pertama isim maf'ul, yang kedua dhalin isim fa'il. Hanya ini konteksnya kenapa ini dengan isim, ya maghdub isim, dhalin isim, lalu an'amta dengan fi'il. Ya, tadi tujuannya kalau an'amta fi'il itu subut tajadud wal hudus. Ya, terus-terusan. Ya, terus-terusan dalam arti subut wadawam, subut wadawam tetap. Jadi nikmat itu tetap kepada mereka. Tapi kalau fiil, kalau isim itu menunjukkan tajadud wal subut wadawam. Kalau isim itu subut wadawam sehingga ghadabnya kemudian dolalnya itu sabit. Sekali lagi, kalau fiil itu tajadud wal hudus. Ya, tapi kalau ghadab itu sabit isim. Ya isim itu sabit. La yurja fihim khair. Tidak ada lagi harapan untuk mereka itu mendapatkan kebaikan ataupun hidayah. Kemudian maghdubu alaihim isim maf'ul yakni waqa'a alaihimul ghadab. Lam yuzkar al-jiha allati ghadibat alaihim liya'ummal ghadab alaihim wa la yatakhassas bi ghadibin muayyan ghadaballah wa ghadabal ghadibina lillah minal malaikah wa ghairihim. Bal sayaghdabu alaihim akhlasu asdiqaihim fil akhirah wa yatabarra'u ba'duhum min ba'd hatta juluduhum tatabarra'u minhum fahudhifa jihatul ghadib fihi umum wa shumul amma dhalin fahumul ladina dhallu. Salah satu rahasianya kenapa maghdub dimajhulkan adalah supaya tidak jelas fa'ilnya, tidak harus Allah fa'ilnya, bisa saja malaikah, al-ghadimin Allah minal malaikah, atau akhlak bahkan orang yang terdekatnya di dunia itu bisa ghadib nanti di akhirat ya, bahkan ia tabarro berlepas tangan. Nah itu alasannya ya, ketika disebutkan fa'ilnya kalau Allah ya udah Allah saja, tapi kalau maghdub ini tidak jelas siapa yang ghadabnya ya. Kalau bahasanya di sini ada
lam yudkar jihad allati ghadibat alaihim. Ya, tidak menyebutkan siapa yang ghadabnya. Supaya apa tujuannya? Sirrunnya liya'ummal ghadab, supaya lebih menunjukkan umum. Ghadabnya itu siapa? Ya bisa Allah, bisa malaikat, bisa bahkan teman dekatnya yang dulunya kerjasama di dunianya. Ya, itu mereka juga ghadab. Bahkan juga ya tabarro, berlepas diri dari mereka. Amma dhalin, nah, dhalin itu ya merekanya, dhalun. Dhalin itu alladzina dhallu, humul ladzina dhallu. Lau qala ghairil maghdubi alaihim waddallin. Tidak pakai la. Nah, ini kaitan dengan la tadi, makna ya. Kalau secara wazifah nahwiyahnya dia zaidah. Oke. Tapi apakah dari segi maknanya atau di segi balaghahnya ada pengaruh? Ada. Kalau katakannya ghairil maghdubi alaihim waddallin, padahal boleh-boleh saja secara zahirnya boleh. Kenapa? Karena waw ini huruf ataf yang atafnya ke sini, ya kan? Ke ghairil maghdub. Wa hudibat la faqad yufham. Nah ini kalau tidak dibuang la-nya. Kalau dibuang maaf. Annal ibtiad huwa lilladzina jama'u al-ghadab wad-dhalalah faqat. Ka'annahu fariqun wahid bisifatain maghdub alaihim wa dhallin. Wa man lam yajma'a al-maghdubu alaihim faqat awid dhallin faqat fala yadkhul fil istitsna. Jadi seakan-akan ada kriteria ya, ada yang maghdub alaihim dan juga dhallin ya, itu kalau diulang ghairil maghdubi waladhdallin. Mau maghdub saja kemudian dolin saja atau digabung ya maghdub ya dolin, ya maghdub ya dolin, itu masuk oleh la. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mau maghdubnya sendiri atau dolinnya sendiri atau digabung antara maghdub dan dolin, semuanya itu keluar dari an'amta alaihim. Tapi kalau la-nya nggak dimasukin atau nggak diulang, begini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, seakan-akan terkesan yang mendapatkan atau yang keluar dari an'amta alaihim itu yang maghdub alaihim saja. Tapi yang gabung ya maghdub yang dolin itu tidak, atau yang dolin saja dan tidak maghdub itu tidak masuk gitu ya. Seakan-akan begini. Makanya dicontohkan di sini ya. Ini lebih jelas lagi. Fa idza qulna masaran la tasrabal halib wal laban ar-raib ya. Aila tajma'uhuma. Jadi jangan minum susu dan laban raib. Laban raib itu laban yang sudah difermentasi gitu ya. Halib juga susu. Jadi kalau halib sendiri ya, susunya susu murni sendiri, kemudian laban roib sendiri, itu boleh. Yang nggak boleh itu digabung antara susu biasa kemudian susu yang sudah difermentasi digabung. Nah itu yang nggak boleh di kata ini. Tapi kalau sendiri-sendiri mafhumnya nih, kalau la nggak diulang, mafhumnya adalah bahwa kalau sendiri-sendiri boleh. Saya minum halib sendiri kemudian minum laban roib sendiri, itu boleh mafhumnya. Tapi kalau la tasrobil halib wala tasrobil laban, jangan minum halib dan jangan, nah itu mau digabung mau sendiri-sendiri itu tidak boleh dua-duanya. Nah gitu ya. Jadi kalau ghairil maghdubi alaihim kemudian wadhalin tanpa la, itu pengaruhnya besar sekali. Seakan-akan ada mafhum yang nggak boleh itu yang, atau yang nggak mendapatkan amtal itu yang ya maghdub ya dhalin, yang terkumpul dua-duanya di situ. Tetapi yang maghdub sendiri ya tadi ya, kalau tadi ada penafsiran maghdub itu orang yang usod, berarti yang dapat, yang tidak dapat itu yang usod. Kalau yang khosin gimana? Nggak mungkin saja dapat anam talim. Nah gitu ya. Kesimpulannya intinya faidah dari adanya la itu dia menafikan al jam'u wal infisol. Menafikan jam'u wal infisol. Ya nanti di orangnya ada maghdub, ada dolin, ataupun maghdub sendiri atau dolin sendiri, dua-duanya keluar dari an'amta alaihim. Nah, seperti itu. Lau qala ghairil maghdubi alaihim wa ghairil dolin. Ya kan atap min amil. Kenapa enggak di Al-Quran ghairil maghdubi alaihim wa ghairil dolin? Ghairnya diulang. Saya ja'aluhum bimanzilati sawa ghair wa ghair. Seakan-akan maghdub dan dolin itu derajatnya sama, padahal tadi di awal di kitab Tarikh wa Tanwir ini disebutkan bahwa derajat manusia itu tadi kan ada yang mengetahui hak tapi tidak mengamalkan, dan itu lebih besar ininya apa namanya dosanya itu. Kenapa? Karena dia mengetahui hak, mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan. Dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Orang yang tidak tahu dan dia ngerasa benar tapi kan karena nggak tahu. Nah itu kan derajatnya itu sebenarnya akal.
dari yang orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Oke. Kalau goirnya diulang, goiril maghdub alaihim goiril dolin, seakan-akan maghdub dan dolin ini sama derajatnya. Kenapa? Karena goirnya diulang. Nah, seperti itu. Tetapi karena goir nggak diulang, nah ya, ini tadi menunjukkan bahwa maghdub ini lebih besar ininya, apa namanya, derajatnya dari maksiatnya itu. Ya, kalau dolin ini akal min maghdub. Lakinnal maghduba alaihim humul ladzina arafu thariq wa lam yattabi'u wan harafu wa hisab. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang maghdub itu lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka mengetahui jalan tapi tidak mengikuti jalan itu atau tidak mengamalkan jalan itu. Ya. Hadal arif bitariq wa lam yattabi'u ghaira hisab. Nah, penghitungannya ya beda antara orang yang istilahnya azabnya itu akan beda, orang yang tahu hak kemudian tidak mengamalkan dengan orang yang memang tidak tahu. Bahkan kan orang yang tidak hak itu kadang disebutnya ma'fu gitu ya, karena tidak, apalagi yang tidak mendapatkan dakwah, tidak, memang tidak tahu gitu ya. Benar-benar tidak tahu sama sekali bahwa masalah Islam itu adalah agama hak. Nah, itu bisa masuk kepada yang ma'fu, yang diampuni karena tidak masuk dakwah, tidak sampai kepada dakwah. Oke. Oleh karena itu dikatakan faddalu aqallu jurman. Dol itu sedikit jarimahnya atau jahatnya itu tidak terlalu jahat dari yang maghdub. Ya. Jadi ada rahasia kenapa diksi ya, pemilihan katanya tidak ghairil maghdubi alaihim ghairil dhalin, atau tidak diulang la-nya ghairil maghdubi alaihim maaf dihapus la-nya wadhalin. Kenapa? Nah, tadi ya setelah yang saya sebutkan. Selanjutnya fastamala al ismu ghair, ya, digunakan isim ghair ini alladhi huwa aqwa minal harfila liha ula illadzina arafu wan harafu thumma istamala harfila alladhi huwa aqallu sya'nan. Dalam nafi ya tadi ya, dalam kaitan nahwu tadi la itu tadi kan litakidi nafyi ghair. Jadi ghair itu lebih kuat nafinya daripada la. Oleh karena itu hubungannya tadi kenapa di maghdub pakai ghair kemudian di dhalin pakai la. Ghair itu aqwa minal harfila dalam menunjukkan nafinya. Aqwa minal harfila. Karena karena maghdub itu mengetahui hak tapi tidak mengamalkan. Sedangkan dhalin dia yang tidak tahu hak gitu ya. Mereka merasa hak tapi tidak tahu atau belum sampai pengetahuan kepada mereka. Wan harafu tsumma istamil harfla alladhi aqallu sya'nan. Oke. Selanjutnya, kenapa didahulukan maghdub? Kenapa tidak ghairil dhalina wal maghdub masalan? Qaddamal maghdub, didahulukan kata maghdub dengan dhalin. Alasannya al maghdub alaihim alladzina arafu rabbahum tsumma harum. Ini seperti yang tadi. Karena supaya lebih terkesan apa namanya sesuai dengan derajatnya. Yang didahulukan dulu yang dosanya lebih besar, yaitu maghdub. Lalu yang aqal, ya, selain dari nanti ada lil ini juga apa namanya lil jinas, ya, jinas atau fawasil ayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin lin nasta'in, nah, gitu ya. Selain dari memang fawasil ayah. Wahum asyaddu bu'dan li'annahu min ilmin laisa ka man alima, maaf, li'annahu man alima, orang yang mengetahui, laisa kaman jahil. Orang yang mengetahui bukan tidak sama dengan orang yang jahil. Kalau yang maghdub itu alim tapi la ya'mal, kalau dhalin itu memang jahil. Lidza bada abihim fil hadits annal maghdub alim humul yahud. Ada juga yang mengatakan maghdub alim itu adalah ya Yahud wan Nasara, fahumud dhallun. Wal yahud asbaq, dan Yahudi itu lebih dahulu bersama orang muslim. Makanya asbaq, lidza bada abihim. Kemudian sifatul maghdub alaihim ya awwalu ma'siyah dhaharat fil wujud indama, yang mengetahui hak tapi tidak melaksanakan, ya. Dalam kaitan zamannya juga itu orang yang pertama makhluk Allah yang pertama kali melakukannya yaitu iblis. Dia tahu bahwa Nabi Adam itu khalifah, dia tahu Nabi Adam itu yang terbaik dari makhluk yang lain, manusia yang terbaik, tapi tidak melaksanakan, yaitu melaksanakan sujud li Adam wa huwa ya'riful haq wa ma dzalika asallahu ta'ala wa hiya awwalu ma'siyatin dhaharat al-ard aidan innama qatala ibnu Adam akhu walida bada biha. Oleh karena itu alasannya kenapa didahulukan maghdub, ya, itu adalah karena itu orang yang atau makhluk Allah yang pertama melaksanakan maksiat dan orang yang pertama melakukan pembunuhan, nah itu semuanya pada mereka tahu mereka itu bahwa membunuh atau tidak mengikuti perintah Allah itu jelek, tapi mereka mengingkari, itu mereka awal. Oleh karena itu maghdub didahulukan.
Ditambah ja'al maghdub alaihim bijanibil mun'im. Karena ada korelasi antara an'ama dan maghdub. Orang yang mendapat nikmat, ya. Makanya di Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak mendapat nikmat atau yang kufur nikmat itu maghdub, ya. Itu mendapatkan azab. Nah, supaya apa namanya? Ada kolerasi yang ya, yang berlawanan, maka didekatkanlah dengan an'amta. Nah, seperti ya. Maghdub bijanibil mun'am alaihim pal maghdub alaihim munaqid lawan lil mun'am alaihim. Wal ghadab munaqid lin ni'am. Oke. Beda dengan dolin. Kalau dolin kan apa namanya? Lawannya gitu ya. Lawannya bukan dengan an'ama gitu ya. Seperti itu. Ada beberapa ya, ada beberapa alasan kenapa maghdub didahulukan. Pertama, karena maghdub itu awal orang yang pertama atau makhluk yang pertama juga melakukan maksiat itu dari maghdub, maka maghdub didahulukan. Yang kedua karena asyad ya, yang memang asyadnya secara tartibnya memang maghdub itu lebih besar, akhirnya maghdub didahulukan. Yang ketiga, mutanakid atau munakid dengan an'ama itu lebih dekatnya ke maghdub bukan ke dhalin. Selanjutnya, waqad tabayyana laka min hadza anna atfa walad dhalin al-ghain alim irtiqa. Nah, ini yang saya katakan tadi atau yang disebut sebelumnya bahwa adanya irtiqa atau apa namanya? Berdarajat gitu ya, dari yang berat ke yang rendah. Fit ta'awudzi, dari meminta pertolongan atau meminta perlindungan min syarri su'il aqibali anna ta'ud minad dolal alladhi jala bal asla bi ghadab la yughni anit ta'ud minad dolal alladhi lam yublagh bi asabitil darokat wa dzalika wajhu taqdim maghdum alaihim ala walad dhalin li anna du'a kana bi su'alin nafyi fatadarruj. Tadarruj itu berdarajat tadi ya, yahsul binafil ad'af dulu ba'da nafil aqwa, menafikan dulu yang qawi yaitu ghairil maghdub, lalu baru yang dhaifnya waladhdallin ma'ari ayatil fawasil, dan juga tambahannya supaya fasilahnya sama. Kalau dibaca ghairil dhalina walal maghdub itu enggak sama dengan ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mustaqim, nasta'in ya, seakan apa namanya, hurufnya itu nun mim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairid dhalina wal maghdub. Enggak masuk. Yang lain nun mim ini ba langsung. Nah, tidak masuk. Riayatil fawas, lain dari itu tujuannya ya. Jadi ini menegaskan aja sebelumnya bahwa tujuannya itu ada irtiko dari yang berat dulu kemudian yang lemah. Nah, itu ya. Kemudian kaitannya di pembacaan domir ya, an'amta alaihim. Ini lebih ke kiroatnya, tapi kiroat juga ada hubungannya kepada lugahnya. Waqtal fal qura fi harakati haid domir anta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ma dohahuma, yang sepertinya ya, domir yang sepertinya, domiru jam'in wa tasniya mudzakkar ya, alaihuma ya, alaihima bisa di alaihuma nanti ada. Oke, mau yang jama atau yang tasniah. Mau yang tasniahnya mudzakkar ataupun muannas. Lil ghaib. Tapi ininya untuk ghaib. Wa qa'a ba'da ya'in sakinah, ya kan? Alaihim, nah ini kan ada ya sakinah. Fal jumhur qara'aha bi kasril ha takhallusan min istiqal li anal ha hajiz ghairu hasin. Ya. Alaihim, ha-nya ini ya. Oke, dibaca kasrah. Ini apa namanya? Alal jumhur. Takhallusan li annal ha hajiz ghairu fa idza dummat ba'dal ya fakana dhammatu qad wuliyatil kasra awil ya sakinah wa dzalika saqil. Kalau dibaca alaihum menurut jumhur ya, itu lebih sulit. Walaupun asalnya emang hum. Asalnya kan kalau kita memikirkan domir itu hum. Huwa huma hum. Nah, kalau dipaksakan dibaca alaihum katanya berat menurut jumhur, jumhur. Karena ada tawali sukun sebelumnya. Alai ya, sukun. Sedangkan huruf sukun enaknya setelahnya itu kasroh. Lalu waqara hamzah alaihum. Nah, Imam qiraat hamzah membaca hum wa ilaihum. Ya, dan tadi ya wa madhahuma yang sepertinya hum waladaihum. Faqat bidamil ha wa ma adaha bikasihanahu ilaihima. Kalau hamzah membaca domahnya itu di domir jamak saja, hum. Dan dikata ala, ilai, dan lada saja. Ala, ila, lada. 3 saja. Tapi di yang lain
ya, atau di tasnya contohnya ilaihima. Tidak, mereka atau Imam Hamzah dan yang mengikuti qiraat Hamzah tidak membacanya ilaihuma. Jadi jumhur itu alat itlaq, mau apapun dibaca kasroh, ilaihima, alaihim, ilaihim sama. Hamzah hanya di kata tiga saja, ala, ila, dan lada dibaca doma, alaihum, ilaihum, waladihum. Tapi yang lainnya ada di selain tiga ini Hamzah dibaca kasroh seperti jumhur, ilaihim, siyasihim, ya. Wahia lughatu Quraisy. Lughat di sini adalah lahjah. Lahjanya Quraisy wal Hijaziyin. Qara Yaqub, Yaqub dari qiraatul Ashrah, kullu dhamir min hadzal qabil mimma qablaha fi ya sakinah bidamil ha. Jadi kalau Yakub itu umum. Pokoknya kasroh. Kalau tadi Hamzah kan di tiga saja. Alaihim, ilaihim, ladaihim. Yang lainnya seperti jumhur. Kalau Yakub itu alal itlaq. Mau jama seperti alaihum, ilaihim, ladaihim. Ataupun yang ini. Ila tadi. Jadi ila menurut Yakub dibacanya hum. Tetap ilaihum menurut Yakub. Waqad dzakarna hadza huna fala nu'idu dzikru, ini tidak disebutkan karena memang nanti akan banyak terulang domir ya. Kesimpulannya, kata alaihim ya, domir yang ada him di situ, ikhtalafal qurra, setiap ada domir yang sebelumnya ya, yang sebelumnya ya sukun. Jumhurul ulama yang seperti itu semuanya dibaca kasroh domir haknya ya. Mau apapun keadaannya yang berada setelah ya sukun, ya alaihim, ilaihim, ladaihim, ya soyasihim, ya sukun, semuanya dibaca apa? Kasroh. Hamzah itu diistisna tiga saja, yaitu kalimat ala, ila, lada. Ala, ila, lada, dan yang beradanya setelah jama' ghaib, ya itu dibaca domah. Alaihum, ilaihum, ladaihum. Oke. Bagaimana menurut Hamzah yang lainnya? Maksudnya yang selain dari tiga itu dibaca kasroh seperti jumhur. Lalu Yakub itu dibaca alal itlaq, dibaca kasroh semuanya. Dibaca kasroh, dibaca domah, maaf. Alaihum, ilaihum, ladaihum, soyasihum, dan seterusnya. Waktalafu aidan fi harakati mim domil jam'i di alaihim itu ya. Alaihim kalau di sini ghairil maghdubi alaihim ya, itu sukun ya. Setelah himnya itu ghairil maghdubi alaihim waladhdall berharokat ya. Him kemudian waw berharokat. Oke. Bagaimana kalau sukun wasal? Idza waqa'at qabla mutaharrik fal jumqaru alaihim ghairil maghdubi alaihim bisukun mim. Tapi kalau Ibnu Katsir membacanya domah. Jadi ghairil maghdubi alaihum, alaihumu, maaf dibacanya alaihumu, diisbahkan ya, Ibnu Katsir ghairil maghdubi alaihimu, wahia lughati ba'dil arab, dibaca apa? Kata alaihim ya, sekali lagi kata alaihim mimnya ya, ada yang dibaca sukun kalau diwasalkan, baik itu berharokat setelahnya atau sukun atau tidak. Jumhur itu disukunkan apapun itu keadaannya, alaihim saja. Tapi Ibnu Katsir ya membacanya dengan domah musyabba'ah, diisba'kan. Dibacanya alaihimu waladhdallin. Oke, terakhir khatimatu suratil Fatihah ya munasibah likulli ma warada fiha. Ya, ayat akhirnya. Jadi surat Al-Fatihah ini yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini katanya munasib, sesuai, pas dengan sebelum ayat sebelum-sebelumnya. Seakan-akan famal lam yahmadillah, kalau dianggap ayat pertamanya alhamdulillah ya, atau kalau dianggapnya dari bismillah ayat pertamanya berarti faman lam yusammillah, waman lam yu'min biyaumiddin, maliki yaumiddin. Kemudian waman lam yu'min bimaliki yaumiddin wa malakihi, waman lam yakhussullah ta'ala bil ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, maaf. Waman lam yasta'in ya, waman lam yahtadi ila sirat fahum jami'an maghdubu alaihim wadallun. Jadi akan-akan mafhumnya waman lam yusammi di bismillahirrahmanirrahim, waman lam ya'taqid annallaha malik yaumiddin, waman lam yakhussullah bil ibadah iyyaka na'budu, waman lam yakhussullah bil isti'anah iyyaka nasta'in, waman lam yahtadi ila sirat, waman lam yad'u ila Allah bi ihdinas sirat, lam yat ila sirat fahum jami'an. Itu semua kesimpulannya maghdubu alaihim wadallun. Allahu a'la wa a'lam. Nah, dengan berakhirnya ini berarti sudah selesai bahwa sirrun balaghi atau sirrun lughawi ya, tafsir lughawi dari ayat-ayat yang kita bahas di surat Al-Fatihah, insyaallah semoga dengan ya, faidahnya mudah-mudahan dengan kita mengkaji bahasa
surat Al-Fatihah ini menambah kekhusyuan kita ketika sholat, menambah tadabbur kita di dalam sholat. Karena itulah tujuan yang pertama, mukjizat Al-Quran yang paling utama itu adalah mukjizat lugawinya. Ya, mukjizat dari segi bahasanya. Karena memang ketika itu orang Arab sangat pandai sekali bahasa. Sangat pandai sekali dalam syair. Maka ditantang oleh Allah ya dalam Al-Quran yang faktu di surat misli itu, faktunya adalah faktu al-uslub atau al-kalimat al-mukawwana misal Quran. Jadi memang tantangannya itu sebenarnya tantangan lugawi selain dari mukjizat-mukjizat yang lain, mukjizat ilmi ya, ke apa namanya, eh, sejarah, mukjizat tarikhi dan seterusnya. Tapi yang paling awalnya, paling utamanya itu adalah mukjizat dalam segi lugawinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari awal jilsah kita dulu ya, beberapa 2 minggu yang lalu sampai hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita dalam sholat, dalam membaca surat Al-Fatihah, dan menambah keinginan kita untuk lebih ingin mengaji lagi. Ini Al-Fatihah saja begitu luas ya, apanya namanya, sirrun asrornya, apalagi seluruh Al-Quran. Menambah kecintaan kita untuk menggali lagi asror-asror lugawi di surat-surat yang lain, di ayat-ayat yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Saya minta maaf jika dari awal sampai akhir ada kesalahan, ada kesilapan dalam mengucapkan kata-kata gitu ya, atau kekurangan ilmu yang dimiliki. Saya minta maaf. Mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa lebih memperbaiki diri, lebih bisa menjadi yang lebih baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hanhan dari awal hingga akhirnya di daurah ini menjadi mau'id terakhir, menjadi apa ya, pertemuan terakhir, dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hanhan. Ya, semoga dari awal kita daurah hingga selesainya daurah ini terkait tadabbur lugawi surat Al-Fatihah, semoga bisa menambah kita ke dalam kekhusyukan ya ketika sholat, bahkan juga menambah keinginan kita untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait apa makna di balik lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya sebatas membaca, tapi lebih terdorong untuk memahami apa yang Allah inginkan di dalam setiap lafaz yang Allah turunkan kepada kita. Ya, mungkin itu yang bisa kita ikutin, yang bisa kita dengarkan dari Ustadz Hanhan Ulumuddin terkait materi tadabbur lugawi, tadabbur bahasa di surat Al-Fatihah. Insya Allah ini akan ya menjadi pertemuan terakhir, dan ya sampai jumpa lagi di pertemuan lainnya yang insya Allah nanti akan ada selanjutnya. Terus update informasi di sosial media kami di Ruang Quran Indonesia. Mungkin itu, mari kita tutup daurah malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan dilanjutkan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair untuk Afan Ustaz, sama-sama. Terima kasih banyak juga Ustaz. Jazakallah khair untuk Ustaz Hanan Ulumuddin dan juga para peserta. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.